Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Gustira dari kelas S1 Teknik Industri 08B dengan NIM 1020824069. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Penelitian Operasional 1 dengan judul Design of Radiation Therapy Problem. Materi ini diadaptasi dari buku Introduction to Operation Research karya Hiller dan Lieberman. Dalam studi kasus ini, kita akan melihat bagaimana metode linear programming digunakan untuk membantu menentukan desain terapi radiasi yang optimal bagi pasien kanker. Slide selanjutnya yaitu kasus Mary. Kasus ini menceritakan tentang seorang pasien bernama Mary yang didiagnosis menderita kanker pada kandung kemih dalam tahap yang cukup lanjut. Untuk pengobatannya, Mary akan menjalani radiasi terapi, yaitu terapi yang menggunakan sinar radiasi untuk membunuh sel kanker. Namun tantangannya adalah sinar radiasi tidak hanya mengenai sel kanker, tapi juga dapat merusak jaringan sehat di sekitarnya. Karena itu, kita perlu menentukan kombinasi arah sinar dan intensitas dosis terbaik, agar sel kanker dapat mati tetapi jaringan sehat tetap terlindungi. Slide selanjutnya ialah model linear programming. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita menggunakan model linear programming. Tujuan utamanya adalah meminimalkan dosis radiasi yang mengenai jaringan sehat dengan tetap memberikan dosis yang cukup besar untuk menghancurkan sel kanker. Model matematikanya bisa ditulis sebagai berikut. Dengan fungsi tujuan ialah minimize Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2. Di mana x1 adalah dosis pada titik masuk sinar pertama, sedangkan untuk x2 adalah dosis pada titik masuk sinar kedua. Lalu terdapat 3 pembatasnya. Pembatas yang pertama ialah 0,3x1 tambah 0,1x2 kurang dari 7, artinya batas dosis maksimum yang diterima jaringan sehat. Sedangkan untuk pembatas 2 ialah 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6. Ini adalah dosis yang dibutuhkan di area tumor. Sedangkan untuk pembatas 3, yaitu ada 0,6x1 tambah 0,4x2 lebih dari 6. Memastikan tumor menerima dosis minimal yang efektif. Semua variabel x1 dan x2 bernilai positif. Langkah selanjutnya adalah mengubah model ke dalam bentuk standar agar bisa diselesaikan dengan metode simplex. Untuk itu, setiap pembatas diubah menjadi persamaan dengan menambahkan variabel tambahan, yaitu seperti slash variabel x3 untuk tanda kurang dari sama dengan, sedangkan untuk surplus variabel x4 untuk tanda lebih dari sama dengan, sehingga modelnya menjadi 0,3x1 ditambah 0,1x2 tambah x3 sama dengan 7, dan 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6, 0,6x1 ditambah 0,4x2 min x4 sama dengan 6. Dengan fungsi tujuan, Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4. Setelah itu kita ubah lagi ke bentuk kanonik dengan menambahkan artificial variable yaitu x5 dan x6. Variabel ini digunakan untuk memulai proses iterasi metode simplex. Fungsi tujuannya menjadi Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah mx5 ditambah mx6. Huruf M di sini itu melambangkan nilai yang sangat besar, digunakan untuk memberi penalti pada variabel buatan
agar nilainya menjadi 0 di solusi optimal. Setelah model siap, kita lanjut ke proses iterasi simplex. Langkah pertama pada metode simplex disebut iterasi 1. Di tahap ini kita membentuk tabel simplex awal dengan memasukkan nilai koefisien dari fungsi objektif dan pembatas ke dalam tabel. Kemudian, kita mencari kolom kunci, yaitu kolom dengan nilai CJ min ZJ paling negatif. Kolom ini menunjukkan variabel mana yang akan masuk ke basis. Setelah itu, kita hitung rasio untuk menentukan baris kunci, yaitu baris yang keluar dari basis. Setelah elemen pivot ditemukan, kita melakukan operasi basis elemented untuk mengubah nilai pivot menjadi 1 dan menyesuaikan baris lainnya. Dari sini kita mendapatkan tabel hasil iterasi pertama. Pada iterasi 2, proses yang sama diulangi. Kita mencari lagi kolom dengan nilai CJ min ZJ paling negatif dari tabel hasil iterasi pertama. Nilai ini menunjukkan masih ada potensi untuk menurunkan nilai Z. Setelah pivot baru dipilih, operasi baris kembali dilakukan hingga tabel menjadi stabil. Di tahap ini biasanya 1 atau 2 variabel buatan sudah keluar dari basis, menandakan solusi mulai mendekati visible. Pada iterasi ketiga, semua nilai ZK min CK sudah bernilai positif, yang berarti kita telah mencapai solusi optimal. Nilai optimalnya adalah X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, dan Z sama dengan 4,8. Artinya, dosis sinar pertama adalah 12 kRAD, dan dosis sinar kedua tidak digunakan. Nilai fungsi tujuan, yaitu total dosis yang mengenai jaringan sehat sebesar 4,8 kRAD. Kesimpulannya, dosis optimal berasal hanya dari sinar pertama agar kerusakan jaringan sehat dapat diminimalkan. Berdasarkan hasil optimasi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan hanya biam pertama dengan dosis 12 kRAD memberikan hasil paling efektif dan aman. Dengan pendekatan linear programming ini, kita bisa menentukan desain terapi radiasi yang efisien, terukur, dan minim risiko bagi pasien. Studi ini menunjukkan bagaimana teknik industri dan operasi riset dapat diterapkan pada bidang kesehatan, khususnya dalam pengambilan keputusan medis yang kompleks. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai Design of Radiation Therapy Problem. Semoga penjelasan yang telah saya paparkan tadi dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana metode operasional research, khususnya linear programming, dapat digunakan dalam bidang kesehatan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih efisien dan tepat sasaran. Saya menyadari bahwa penjelasan ini tentu masih memiliki kekurangan, oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap saran maupun pertanyaan dari Bapak Ibu, agar materi ini dapat lebih berkembang lagi. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menutup presentasi ini dengan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik melati, harumnya semerbak di pagi hari, ilmu dicari tak kenal henti, demi masa depan yang berseri-seri. Satu lagi untuk menambah semangat kita semua, laut berombak, angin berembus, kapal berlayar menuju harapan, ilmu didapat, semangat tak pupus. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.